slideshow. Mana slideshow? Oke. Oke, baik. Vektor diferensial itu artinya adalah aplikasinya dulu deh ya. Nah, aplikasinya ini lebih banyak digunakan terutama di bidang kita elektro itu nanti kalau kita membahas satu mata kuliah yang namanya medan elektromagnetik atau electromagnetic field ya, ini banyak aplikasi-aplikasi mengenai diferensial vektor ya. Nah, diferensial vektor ini adalah satu vektor ya, kita mencari arah suatu vektor dari suatu pergerakan ya, apakah dia pergerakannya itu merupakan satu surface atau satu volume ya, sedemikian rupa kita bisa mengetahui ya sejauh mana pergerakan itu. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Untuk mencari nanti diantaranya adalah force ya, gaya yang dikaitkan dengan momen ya, nanti arah mau kemana dari satu vektor ya. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, vektor ya itu ditempatkan di dalam suatu atau kita bisa secara grafis ya, itu kita bisa lakukan adalah dengan melihat pada sumbu Cartesian ya, apakah itu dalam 2 dimensi, 3 dimensi dan n dimension ya. Nah, secara umum kita lihat dalam 3 dimensi ya, yang merupakan sumbu x, y, z. Jadi suatu vektor v ya dinyatakan sebagai x, y, z itu adalah terdiri dari vektor yang mempunyai arah dari v1, x1, y1, z1 pada koordinat v1, dan untuk a-nya diidentikan jadi analoginya ya, yang sisi paling kiri itu adalah v1, yang I dinotasikan sebagai v2 dan z sebagai v3, yang dinotasikan pada sumbu Cartesian mempunyai satu titik v1, v2 dan v3 dari vektor v ya. Oke, nah secara Oke, bisa dilihat ya, ada bayang-bayang. Oke, ya. Nah, bisa kita lihat di sini satu contoh penggambaran dari satu medan atau field ya, dari suatu arah yang katakan sebarang, kita bisa mencari adalah satu diferensiasi merupakan suatu tangan ya dari medan itu. Jadi pada satu titik tertentu dia agak mempunyai arah yang berbeda, besaran dan arah yang berbeda ya. Lihat di titik ini ya, dan seterusnya. Demikian juga di dalam satu permukaan ya, dalam satu permukaan maka dia arahnya ini ya. Nah, ini barangkali kalau kita bisa lihat ya secara kasat mata itu adalah satu bentuk mekanik, itu lebih kita bisa ini kan misalnya arah dari satu jembatan yang melengkung begitu ya. Kalau kamu lihat kamu belum pernah ke kampus ya, misalnya ada jembatan yang menghubungkan itu Danau Mahoni antara Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dengan Fakultas FIB di seberang sana ya. Nah, itu bentuknya adalah melengkung seperti itu. Nah, kita bisa melihat pada titik-titik tertentu itu adalah merupakan satu vektor yang nanti besaran dari dalam hal mekanik nanti kita bisa melihat
pada titik itu sebenarnya tekanan atau force ya itu mempunyai beban seperti apa, karena dia akan berbeda. Demikian juga di dalam suatu permukaan. Nah, ini juga di dalam medan listrik nanti kita melihat pemakaian misalnya untuk wireless communication ya, kita bisa mencari misalnya adalah satu titik ya, field strength dari satu sinyal receive dari mobile phone kita itu arahnya kemana, kita bisa juga memperlihatkan seperti itu ya. Nah, secara umum di dalam koordinat Cartesian tadi kalau V itu V1, V2, V3, dalam hal ini kita bisa menginginkan adalah P sekarang ya, adalah P itu adalah merupakan satu fungsi V yang dinyatakan sebagai persamaan ini ya. Kita bisa mencari adalah dari titik awal P1 adalah mempunyai sumbu X1, X1, Y1, Z1. Kalau P2 adalah X2, Y2, P2. Andaikan kita punya P3 di titik sini adalah punya koordinat X3, Y3, Z3, maka kalau dia membentuk satu vektor, katakanlah dari original ke P1, arahnya ke sini, P2 ke sini, nah vektor P1, P2 adalah arah dari P menuju P2, P1 menuju P2. Ya, nah kita bisa menghitung yang namanya jarak antara P1, P2 yang dinyatakan sebagai Euclidean distance in space atau dikatakan juga sebagai scalar function ya. Scalar function adalah mencari panjangnya atau mencari besarnya arah dari titik P1 ke P2 yang dinyatakan secara umum adalah kalau kita sembarang P itu adalah fungsi dari P sama dengan Vx, I, maka jarak tadi karena dia dari suatu titik 0 dari sumbu asal atau original ya, dari X ke X0 kuadrat I min I0 kuadrat plus Z min Z0 kuadrat. Nah, dalam hal ini adalah kalau kita vektor P1 ke arah P2 atau panjangnya P2 Euclidean distance antara P vektor P1 dan vektor P2 adalah besarannya adalah tadi kita squarekan adalah X2 min X1, I2 min I2, Z2 min I2 dalam hal ini ya. Oke. Saya kira jelas ya, ini mengulang sedikit sebenarnya ya. Nah, secara besaran tadi kita kenal sebagai di dalam kalkulus itu dikenal dengan diferensiasi vektor atau vektor diferensiasi. Differentiation yang diperoleh juga tadi kalau seandainya dia itu adalah satu perubahan dalam satu kecepatan ya, dia merupakan derivatif dari vektor tadi terhadap waktunya ya. Dalam hal ini kalau kita punya vektor V1 dia akan bergerak sebesar delta T ya ke arah sana dalam gambar ini, maka kita bisa mencari perubahan V aksen ini ya adalah perubahan dari V1 ke VT plus, bukan, dari VT ke VT plus delta T yang dinyatakan sebagai V aksen itu dinotasikan sebagai V aksen T adalah V aksen 1T, V2 aksen T, V3 aksen T. Nah, dalam hal ini adalah V1, V2, V3 merupakan koordinat Cartesian dari X, Y, Z. Ya. Nah, sehingga apabila dia vektor ini merupakan satu vektor V aksen ini adalah V ini adalah merupakan satu fungsi waktu, katakan dia adalah fungsi waktunya mempunyai bentuk V sama dengan T dalam arah X1 atau arah P1 ya sebesar T, sementara ke arah X2 itu adalah T kuadrat, nah ke arah V3 itu adalah 0 ya, maka kita bisa mencari
uh, besaran dari vektor derivatif dari vektor V ini, ya V ini terhadap kita turunkan menjadi V aksen, ini notasinya V aksen ya, diferensiasi vektor terhadap waktu ya dari VT, ya maka kita dapatkan diferensiasi dari T ya di posisi V1 adalah 1, T kuadrat di posisi V2 adalah 2T, dan di V3 adalah 0, sehingga derivatif dari vektor VT tadi yang kita misalkan ini mempunyai bentuk seperti ini ya. Nah, secara kalkulus kita bisa mencari derivatif dari suatu fungsi vektor adalah dikatakan menjadi diferensiasi pada titik T ya yang mempunyai limit seperti dinotasikan seperti di dalam persamaan dalam hal ini ya 9 ya, V aksen T itu sama dengan limit delta T menuju 0 ya dari VT yang berubah ke delta T dikurangkan dengan VT ya dibagi dengan T min delta T ya, sehingga kita dapatkan, sehingga secara kalkulus vektor diferensiasi ya yang dinotasikan sebagai dari V menjadi V aksen ya itu sebagai derivatif dari vektor V yang besarnya adalah memenuhi persamaan 9 ini ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai suatu diferensiasi dari suatu waktu yang mempunyai fungsi konstan ya. Jadi misalnya C ya, vektor V itu adalah merupakan CV ya, maka kalau derivatifnya adalah C itu adalah suatu konstanta yaitu C V aksen ya, jadi dikalikan saja dengan V aksennya. Kalau kita punya vektor U plus V ya, kita diferensiasi ya dinotasikan dengan aksen, maka masing-masing dari derivatif vektor U dan vektor V. Nah, perhatikan di sini apabila kita mempunyai satu derivatif dari suatu dot produk dari vektor U dan V ya yang dinyatakan sebagai U dot V derivatifnya atau V aksen ya sama dengan derivatif dari U dot V ditambah U dot V aksennya atau derivatif dari V-nya ya. Jadi seolah-olah dibolak-balik ya. U dot V ya aksen itu sama dengan U aksen dot V plus U dot V aksen ya. Sedangkan untuk curl-nya atau untuk cross-nya atau untuk vektor perkaliannya adalah derivatif dari perkalian vektor U dan V ya, itu adalah sama dengan juga sama dengan dot produknya yaitu U aksen cross V ditambah U cross V aksen ya. Nah, kalau dia punya 3, katakanlah U V W adalah satu bentuk derivatifnya dari vektor U V W, derivatifnya adalah masing-masing U derivatif V W ditambah dengan U derivatif V W ditambah dengan U V derivatif dari W ya, memenuhi persamaan itu ya. Ini adalah merupakan satu bentuk apa yang kita sebut sebagai sifat-sifat dari diferensiasi dari vektor ya terhadap vektor yang kita akan cari derivasinya ya. Nah, di dalam diferensiasi dari satu permukaan ya atau yang disebut surface curve ya, dan juga tadi kalau dia di dalam satu arah perubahan di dalam satu garis ya, ini juga berlaku
rumus seperti di gambar ini, ya. Jadi kalau kita punya RU adalah sama dengan Rx, Y, Z, di mana X itu adalah I, Z, ya, I adalah X, Z, dan Z adalah X, Y, maka derivatif dari atau perbedaan dari permukaan itu dikatakan sebagai surface in space, merupakan satu bentuk curve, ya, curve seperti dinyatakan seperti ini. Remember di sini lihat, ya, X, X-nya adalah hanya mempunyai komponen dari X, ya, I, Z. Yang I adalah komponennya X, Z. Dan Z adalah XY, ya. Nah, di dalam permukaan, bukan di permukaan, di dalam bentuk garis atau line, ya, yang sama, kita punya RU sama dengan R tadi, berubah terhadap T, ya, terhadap X dan Y dan Z, ya, maka dia dikatakan sebagai line space curve, ya. Oke, kalau yang tadi surface curve, kalau yang ini adalah line, ya. Nah, kita lihat kalau kita punya sebarang vektor, katakanlah R, U, ya, di mana U nanti adalah satu bentuk Cartesian, koordinat Cartesian, apakah 2 dimensi atau 3 dimensi, ya, adalah suatu RU tadi dinyatakan satu vektor, maka kita bisa mencari suatu vektor yang tergantung pada skalar dari U-nya. U adalah tadi koordinat Cartesian. Jadi kita punya perubahan dari vektor R terhadap U, ya, itu dinyatakan sebagai delta R per delta U itu sama dengan, ini adalah remember tadi rumus mendekati limit, ya, RU plus delta delta U dikurang dengan RU dibagi dengan delta U, di mana delta U itu menyatakan tadi increment, perubahan sebesar delta, ya. Kalau di dalam gambar ini dinyatakan seperti ini, ya, ada perubahan delta, jadi dia bergerak RU pelan-pelan ke arah sana, katakanlah, ya, bisa juga ke arah sini, ya, hanya notasi yang nanti yang berbeda arah, ya, sebesar increment delta U, maka delta R-nya itu akan bertambah sebesar R U plus delta U dikurang dengan R, ya, vektornya, ya, seperti ini kita dapatkan. Nah, secara umum ordinary derivatif dari vektor R, ya, dengan tadi memperhatikan perubahan sebesar U, ya, diberikan persamaan ini, ya, dr du itu sama dengan limit ini yang merupakan satu bentuk derivatif turunan, ya, jika dikatakan limitnya ada, ya, itu limitnya ada dalam pengertian tidak nol, ya, limitnya ada dan juga tidak berhingga, ya, sehingga dikatakan bahwa dr du merupakan satu vektor yang hanya tergantung dari U, ya, dari perubahan U, ya, sehingga kita menyatakannya sebagai derivatif dari vektor R dalam hal ini, ya. Nah, jika kita teruskan yang berikutnya, kalau kita turunkan kembali, maka kita dapatkan satu bentuk derivatif dari turunan dr du, yaitu yang dinyatakan sebagai d2r per du, ya, atau dengan kata lain kita bisa mencari dalam bentuk derivatif yang lebih tinggi, ya, dn r per dn, dr dnr per du pangkat n, ya. Nah, dalam hal ini n-nya adalah 2, ya, sehingga berlaku tadi tiga dimensi
kita nyatakan seperti di atas, yang merupakan RU sama dengan I, Z, dan K merupakan satu vektor basisnya, ya, dari sebagai I, J, dan K, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di dalam line curve, ya, nanti juga di surface curve, ya, kita bisa mencari satu bentuk derivatif vektor, ya, apakah dari vektor yang pertama, kedua, dan seterusnya, ya. Nah, jika vektor R, U adalah merupakan satu vektor R pada posisi U, ya, dengan katakanlah mempunyai originat dari suatu koordinat Cartesian, ya, X, Y, Z, maka kita bisa menuliskannya RU, ya, X UI ditambah I UZ ditambah Z UK, ya, dan merupakan satu bentuk vektor RU, ya, yang didefinisikan sebagai fungsi dari U terhadap koordinat X, Y, Z, ya, sehingga perubahan setiap U dalam posisi X, Y, Z, ya, itu mengakibatkan satu perubahan dari posisi R, ya, yang dinyatakan sebagai space curve, ya, yang didefinisikan atau mempunyai persamaan dari perubahan dari X ke XU, IU, dan ZZU, maka kita mempunyai bentuk tadi derivatifnya adalah delta R per delta U yang merupakan satu perubahan increment dari setiap delta, ya, ke arah U, ya, sebagai vektor diferensiasi, ya, sehingga kita dapatkan tadi aksioma atau rumus di atas, ya, sehingga dia harus eksis, ya, limit delta U mendekati 0 dia harus ada, ya, sehingga kita bisa menuliskan DRDU sama dengan DXDU I DADUJ plus DZDUK, ya, di mana U dalam hal ini bisa direpresentasikan kalau tadi dalam bentuk time, sehingga DRDT, ya, tergantung apakah dia terhadap perubahan apa tadi dalam hal ini kalau dia di dalam satu dimensi di dalam line, ya, misalnya adalah perubahan kecepatan dalam waktu, ya. Demikian juga, ya, secara umum, ya, kita dapatkan untuk dalam bentuk kalau dia berupa kecepatan, maka kita bisa turunkan dari kecepatan terhadap waktu itu yang kita kenal sebagai percepatan, ya, atau akselerasi. Jadi dv dt merupakan d2r per dt2, ya, di mana r tadi adalah vektor dari v, ya, derivatif dari kecepatan adalah suatu garis yang diturunkan, ya, dr dt. Sementara percepatan, ya, kita dapatkan adalah turunan dari atau derivatif dari kecepatan yang disebut dengan percepatan atau acceleration, ya. Apa bedanya percepatan dengan kecepatan, ya, saya kira Anda sudah tahu, ya. Nah, sehingga kita dapatkan satu formula dari bentuk derivatif vektor, ya. Nah, jika A, B, dan C adalah satu diferensiasi suatu fungsi vektor dan U adalah skalar, ya, maka kita bisa mencari satu bentuk hubungannya, ya, antara vektor A, B, dan C, ya, yang merupakan fungsi dari skalar U, dan V, P, ya, dari skalar fungsi dari U-nya, ya. Jadi kalau kita punya yang pertama, ya, diferensiasi dari vektor A plus B DU A plus B itu sama DA
DU plus DB DU ya. Nah, seperti tadi kalau dia dot ya, jadi ini disamarikan ya. Kalau dot adalah masing-masing A dot DB DU plus DA DU dot B. Sedangkan untuk crossnya adalah A cross DB DU plus DA DU cross B ya. Sebarang V ya, DU V DA sama dengan V DA DU plus V DU A ya. Nah, kalau dia ada perkalian dari salah satu vektornya merupakan dot product dan yang lainnya adalah cross product seperti di nomor 5 ini ya, kita dapatkan DDU A dot B cross C, maka yang pertama adalah A dot B ya cross DC DU ditambah dengan A dot B ya, A dot DBDU cross C, dan yang ketiga adalah DADU dot B cross C ya. Sementara kalau kita mempunyai cross ketiga-tiganya ya dari vektor A, B, dan C, maka derivatif dari ketiga vektor ini merupakan satu bentuk A cross B cross DCDU ditambah yang pertama yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung ya, kurung kecil dulu, kemudian kurung kurawalnya ya. Jadi kita dapatkan seperti itu ya. Dan plus DADU cross B cross C ya. Nah, inilah dari formula dari satu diferensiasi vektor. Oke, nah yang bentuk surface atau geometrik diferensial ya, apabila kita punya C adalah satu bentuk curve ya, space curve ya, yang didefinisikan sebagai dari fungsi RU, maka kita bisa mencari ya derivatif dari satu vektor DRDU yang merupakan tangen dari bentuk surface curve C ya. Nah, tadi dikatakan U adalah satu skalar ya yang mempunyai arc length S yang diukur sepanjang titik dari poin C ya. Contoh ini di dalam gambar ini ya. Satu surface ya dalam suatu space ya, seperti ini ya, maka kita bisa mencari dalam bentuk T ya, arah T, maka kita nyatakan kecepatan dari T yang berubah terhadap S surface ini ya diberikan oleh bentuk DTDS ya. Jadi ini suatu permukaan begitu ya, yang seperti gambar di atas yang lebih ini ya, kalau bisa terlihat seperti ini ya, ke arah mana ya perubahan itu ya, ke sana ya, maka kita secara umum kita bisa nyatakan sebagai suatu bentuk arahnya T ke sana, maka kita dapatkan DTDS dari satu bentuk permukaan C ya, yang ini C ya, yang digambarkan tadi melengkung seperti topi ya. Oke, nah jika N adalah satu unit vektor sebagai satu arah normalnya ya, maka dikatakan sebagai the normal of the curve ya, sehingga kita bisa nyatakan dt ds itu sama dengan kn, di mana k disebut sebagai curve dari bentuk permukaan C tadi. Nah, sehingga kalau dia seper K itu dinyatakan sebagai radius dari curve-nya ya. Jadi
yang dinotasikan sebagai rho, ya, itu sama dengan K, di mana rho disebut sebagai radius, di mana K adalah satu normal, bentuk T ds dikalikan dengan Kn-nya, ya. Nah, jika suatu vektor B, ya, secara umum dikatakan terletak pada bidang T dan N, ya, sedemikian rupa sehingga B adalah merupakan cross product dari T dan N, maka disebut sebagai binormal dari curve-nya. Jadi ada sembarang vektor P sedemikian rupa di dalam bidang T tadi, kalau dia hasil cross produknya dari derivatif T-nya, jadi N, ya, itu sama dengan, bukan sama dengan, disebut sebagai normal curve, ya, binormal curve, ya, sehingga arah dari vektor TNB adalah merupakan satu bentuk seperti di awal kuliah kita yang disebut sebagai right hand rectangular coordinate, ya, seperti ini, ya. TNB kalau kemarin kita lihat ABC, ya, notasi aja, ya, dalam satu permukaan atau dalam satu curve dari C, ya. Nah, koordinat ini disebut sebagai trihedral atau triad point, ya, dan S-nya adalah perubahan dari pergerakan atau move yang dikenal sebagai moving trihedralnya tadi, ya, yang disebut dengan trihedral tadi, ya. Kalau tadi dalam 2 dimensi ada kecepatan dan percepatan, kalau ini di dalam 3 dimensi atau dalam surface, ya, atau curve, ya, seperti itu, sehingga dikenal dengan istilah formula dari dt ds itu sama dengan K, ya. Oke, ini saya nggak begitu kelihatan nih, agak mengganggu ininya, ya. Oke, saya bantu dari sini lah, ya. Nah, nggak kelihatan, sorry. Oke, dia agak ke bawah. Ada apa istilahnya? Oh, sorry. Oh, sorry. Yang ini harus, sorry, ya. Oke, jadi dt ds itu sama dengan K n, ya, di mana dn ds-nya itu sama dengan juga ada satu kalau hubungan T tadi adalah dengan N dan B, di mana B adalah cross product dari T N, maka dn ds itu juga bisa dinotasikan sebagai sesuatu tau B dikurangi dengan KT, ya, di mana derivatif dari dB ds itu sama dengan min tau n, ya, di mana tau itu adalah satu bentuk skalar yang dikatakan sebagai tors, ya, atau torsi, ya. Nah, di dalam fisika saya kira Anda tahu apa itu yang namanya momen, ya. Kalau tidak ada force, ada jarak tertentu, kita bisa mencari momennya seberapa, torsinya berapa, ya. Ini adalah dinyatakan seperti itu. Nah, besaran dari seperti tau itu adalah sigma yang disebut sebagai radius dari torsinya. Sementara tadi kalau K itu adalah rho, ya, sebagai seperka disebut sebagai radius dari curve-nya. Kalau tau itu adalah radius dari torsinya, ya. Oke. Nah, nah ini dikatakan banyak dipakai di dalam bidang mekanik, ya, torsi di dalam bidang mesin, ya. Jadi kita bisa mencari
ya, apa itu torsi di dalam suatu kecepatan motor, ya, yang dikenal sebagai kinematik, ya. Nah, hubungan antara diferensial geometrinya merupakan satu bentuk yang banyak dipelajari di dalam bidang mekanik, ya. Nah, sehingga secara umum di dalam fisika kita sudah tahu di dalam dinamik, ya, dikenal sebagai dasar dari hukum Newton, ya. F sama dengan dt dari mv, di mana m itu massa, v itu adalah kecepatan yang merupakan satu bentuk vektor, ya. F adalah force. Saya kira ini mengulang dari fisika mekanika di awal, ya. Oke. Kita tahu mv itu merupakan satu bentuk moment, ya, sehingga force itu sama mdv dt, atau karena dv dt itu adalah akselerasi, maka ma, ya. Oke. Kita lihat contoh di dalam line curve, ya. Kalau kita punya r itu adalah sembarang dalam bentuk diberikan sin t i plus cos t j dan tk, maka kita bisa mencari dr dt, d2rt, dan berapa Euclidean distance-nya atau dr dt-nya, demikian juga jarak d2r per dt-nya, ya. Dengan sangat mudah kita lihat dr dt dari bentuk d dt dari bentuk r-nya masing-masing kita turunkan terhadap suhu x, y, dan z, ya. Dalam hal ini dinotasikan sebagai satu besaran vektor i, j, dan k. Kita turunkan, maka kita dapatkan adalah cos ti min sin tj plus k, ya. Derivatif yang kedua, ya, adalah d2r dt2 itu sama dengan d dt dari dr dt, sehingga kita turunkan, kita dapatkan adalah min sin t i min cos t j, ya. Nah, sehingga panjang dari dr dt-nya itu adalah kita square-kan masing-masing bentuk i kuadratnya, j kuadratnya, tambah k kuadratnya, ya. Kita dapatkan dalam hal ini adalah akar 2, ya. Sedangkan dari dr dt-nya kalau kita turunkan yang merupakan adalah sin kuadrat, square root dari sin kuadrat plus cos kuadrat itu sama dengan 1. Ya. Oke, contoh lain adalah kalau kita punya satu bentuk partikel, ya, yang bergerak, yang mempunyai persamaan partikel yang bergerak ke arah x itu adalah eksponensial negatif, x sama dengan min t, sedangkan ke arah a-nya itu merupakan satu bentuk sinusoidal yang mempunyai bentuk 2 cos 3t, dan ke arah z-nya adalah berbentuk sinusoidal juga yang punya arah 2, yang punya besaran 2 sin 3t, ya, di mana t adalah merepresentasikan waktu, ya. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah velocity-nya dan akselerasinya, ya, terhadap fungsi waktu tadi, dan berapa besaran masing-masing dari akselerasi dan velocity di dalam waktu t sama dengan 0, ya. Dengan sangat mudah kita bisa menurunkan yang pertama adalah merupakan velocity, diferensiasi yang dari velocity adalah kita dapatkan akselerasi, ya. Dalam contoh di atas kita dapatkan V itu sama dengan min ET I min 6 sin 3TJ plus 6 cos 3TK, ya, dan akselerasinya atau percepatannya itu sama dengan turunan dari V atau turunan dari kedua dari bentuk fungsi vektor tadi,
ya, yang merupakan sama dengan E min T I min 18 cos 3TJ min 18 sin 3TK, ya. Ini dari mana masing-masing diturunkan. Nah, menjawab pertanyaan B, ya, pada T sama dengan 0, maka kita masukkan masing-masing dari V ini untuk T sama dengan 0, ya, maka kita dapatkan adalah sebesar min I plus 6K. Sedangkan untuk akselerasinya adalah kita masukkan T sama dengan 0, kita dapatkan I min 18C. Sehingga besaran tadi, ya, magnitude dari kecepatannya adalah square root dari square tadi masing-masingnya adalah sama dengan 37, sedangkan magnitude dari akselerasinya adalah sebesar akar 325. Ya, saya kira ini sangat mudah, ya, Anda turunkan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya tidak? Halo? Sampai saat ini belum, Pak. Belum, Pak, sampai ini, Pak. Mudah, ya. Nah, contoh lain lagi, ya, ini selalu diberikan contoh, diberikan nanti tugas, ya, untuk memperdalam dari pengertian tadi, ya. Dalam hal ini adalah vector differentiation, ya, pemakaiannya di mana, untuk apa, ya, dan sifat-sifatnya atau kita sebut propertinya dari masing-masing vektor diferensiasi, ya. Nah, diberikan contoh lain, ya. Jadi apabila kita punya vektor, ya, yang mempunyai dalam bidang curve adalah X sama dengan T kuadrat plus 1 dan I sama dengan 4T min. Oke, nggak kelihatan, ya, saya lihat bantu dari sini. Oke, oke, ya, Z-nya itu sama dengan 2T, yang mempunyai fungsi Z sama dengan 2T kuadrat min 6T, ya, disuruh mencari tangen vektornya atau derivasi dari vektor R ini, ya, katakan disebut dengan vektor R, dan berapakah tangen vektornya pada T sama dengan 2, ya. Dengan sangat mudah kita turunkan kembali, ya, masing-masing dari X, Y, dan Z-nya, ya, dx dt sama dengan 2T, ya, di dt itu sama dengan 4, ya, sedangkan untuk dz dp-nya adalah 4T min 6, ya, sehingga besaran vektornya adalah sebesar square root dari masing-masing besaran dari I, J, dan K. Dalam hal ini adalah 2T kuadrat plus 4 kuadrat plus 4, 6. Ini juga dengan vektor kita bagi dengan panjang keseluruhannya. Jadi vektor unit itu adalah scale-nya, ya, scalingnya, ya. Kalau tadi dia dalam bentuk normal I, J, K, ya, I, J, K itu satu-satu. Nah, karena dia punya besaran ini, maka kita bisa mencari yang namanya unit tangen vektornya, ya, karena dia tadi berbentuk vektor dikalikan dengan masing-masing dibagi dengan panjangnya, yang disebut dengan unit vektornya, ya. Dalam hal ini adalah unit tangen vektornya, ya. Oke, jelas. Nah, kalau kita lihat fungsi ini, ya, merupakan satu bentuk dr dt absolutnya, ya, atau panjangnya itu sama juga ds dt,
ya merupakan satu bentuk luasannya, ya. Sehingga dalam hal ini T itu sama dengan dRdt per dsdt, atau dengan kata lain T itu sama dengan dr per ds, ya. R-nya di sini vektor, S-nya adalah skalar, ya. Nah, kita bisa mencari pada T sama dengan 2, kita masukkan, maka kita dapatkan unit tangannya adalah 2/3I plus 2/3J ditambah 1/3K, ya. Kalau T-nya sama dengan 2. Ya. Ini merupakan unitnya. Vektornya adalah punya bentuk seperti ini. Ya. Nih, lihat ya. Oke. Nah, contoh lain, ya. Contoh lain, kalau kita punya suatu vektor A itu didefinisikan sebagai 5T kuadrat I TJ din T pangkat 3, dan B adalah bentuk sin TI cos TJ, ya, tidak ada komponen K-nya, ya. Nah, kalau kita punya dua vektor tadi, kita mau melihat derivatif dari A dot B dan derivatif dari A cross B, ya, dan juga kita mau melihat derivatif dari A dot A itu seperti apa sih, dengan menggunakan formula tadi atau properti atau sifat dari derivatif dari A dot B, ya, itu sama dengan masing-masing A dot B dt ditambah dengan dA dt dot B, ya. Nah, jadi pertama kita tulis kembali, karena A adalah 5T kuadrat bla 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 bla, kita kalikan dot cos T, turunkan dB dt-nya. dB dt-nya adalah sin menjadi cos, cos menjadi min, sin menjadi positif, ya, tidak ada komponen ini. Nah, dot, remember I dot I sama dengan 1, gitu. J dot J 1, sedangkan I dot J itu adalah dot adalah cos. Remember, cross adalah sin, ya. Maka kita dapatkan adalah dot I kuadratnya ada, ya, yang yang J dengan J itu ada, ya. Dalam hal ini, yang ini hasilnya, ya. Yang sedangkan untuk yang silangnya itu sama dengan 0. Remember itu, ya. Dan yang ini adalah I dengan I ada, jadi 10T dengan sin T, ya. Yang J-nya adalah masing-masing plus 1 kalikan min cos T, maka dia sama dengan min cos T. Nah, sedangkan K-nya, ya, produk dari K dengan I dengan J itu sama dengan 0. Demikian juga produk dari I dengan J dan K sama dengan 0. Ya, produk dari J dengan I dan K juga sama dengan 0. Ya, sehingga kita dapatkan seperti itu. Atau dengan kata lain, kita bisa menuliskannya adalah A dot B itu sama dengan 5T kuadrat, ya, kita turunkan ini, ya, menghasilkan bentuk yang sama dengan yang di atas, ya. Nah, maka dikatakan derivatif A dot B itu sama dengan A dot DB, A dot DB dt plus dA dt dot B, ya. Oke, saya kira masih mudah. Nah, sedangkan untuk yang cross A dan cross B itu lebih mudah, kita menggunakan dengan cara determinan, ya. Masing-masing dimasukkan I adalah IJK, masing-masing A-nya adalah punya komponen 5T kuadrat T min T pangkat 3, ya. Sedangkan yang B-nya adalah sin T min cos T, ya, K-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ini,
ya. Sedangkan yang sisi satunya lagi adalah karena dia punya bentuk D cross DBDT ditambah DA cross DBDT, maka kita masukkan, kita dapatkan ini, ya. Sehingga kita dapatkan hasil keseluruhannya itu sama dengan T pangkat 3 sin T min 3T kuadrat cos T I, ya. Untuk komponen J-nya adalah min T kuadrat cos T plus 3T kuadrat sin T. Sedangkan untuk komponen K-nya adalah 5T kuadrat sin T min 11T cos T. Ya. Atau dengan kata lain, kita juga boleh mengalihkan cross produknya lebih dahulu, ya. Baru kita cross produknya lebih dahulu, baru kita turunkan, ya. Jadi ini kita turunkan, hasilnya harus sama, ya. Nah, sedangkan yang C adalah derivatif dari A dot A, ya, itu sama dengan A dot DA dt ditambah DA dot dt, ya, maka kita dapatkan 2A dot DA dt, ya. Kita masukkan nilai dari A-nya tadi, maka kita dapatkan 100 pangkat T pangkat 3 plus 2T plus 6T. Atau dengan cara lain, kita mengalihkan dot produknya langsung, baru kita turunkan, ya, yang hasilnya adalah sama. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, ya, karena masih mudah dan mudah diikuti juga, ya. Nah, bagaimana kalau kita punya satu vektor A yang mempunyai satu besaran, katakanlah tidak mempunyai besaran konstan, ya. Tunjukkan A dan DA dt adalah satu perpendicular yang memberikan DA dt yang tidak sama dengan 0, ya. Nah, karena A tadi dikatakan suatu bentuk magnitude konstan, sehingga A dot A itu adalah suatu konstanta, maka kita bisa lihat tadi D dt dari atau derivatif dari dot produk vektor A itu sama dengan A dot DA dt plus DA dot dt dot A itu sama dengan 2A DA dt itu sama dengan 0, ya. Nah, sehingga A dot DA dt itu sama dengan 0, ya. Nah, A is perpendicular dari DA dt yang memberikan besaran magnitude yang DA dt itu tidak sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat, ya, kalau kita punya vektor A di dalam bentuk Cartesian gambar di bawah ini, ya. Jadi A, vektor A, ya, kasih ini kalau untuk penggambarannya biar lebih jelas, ya. Nah, tadi kalau kita turunkan, ya, derivatif karena dia berubah terhadap sumbu X ini sebesar dt, ya, maka A kita tahu kita bisa menuliskannya adalah dalam bentuk Cartesian, ya. Bentuk lain besarannya adalah A cos T plus T sin J. Nah, kalau kita turunkan DA dt, ya, ini besarannya adalah ini suatu konstanta, ya, diturunkan cos TI ini sama dengan min sin TI, ya, sedangkan plus sin TJ itu sama dengan cos TJ, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat besaran magnitude-nya ini, ya, tidak sama dengan 0 karena kita kuadratkan ini sama dengan 1 dan ini adalah suatu konstanta yang tidak sama dengan 0, ya. Kalau kita cari besarannya, magnitude-nya, jadi square dari ini, ya, ini adalah kita tahu ini sama dengan 1, ya, dan ini adalah konstanta, ya. Jadi ada satu keistimewaan, ya, dari bentuk ini, ya, walaupun dot produknya itu adalah sama dengan 0, tapi besaran magnitude-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Oke. Contoh lain, ya, jadi kalau kita punya suatu partikel, ya, merupakan satu bentuk vektor yang mempunyai perubahan dinyatakan sebagai R itu adalah cos omega T
I plus sin omega J, di mana omega adalah satu konstanta, ya. Berapakah kecepatan dari partikel tersebut dan bagaimana ke arahnya, ya, dan juga bagaimana percepatannya, ya. Dengan cara yang sama kita bisa menulis, ya, kalau V itu adalah vektor kecepatannya, ya, kita tuliskan dari partikelnya adalah bentuk dr dt, ya, maka kita dapatkan contoh ini adalah min omega sin omega ti plus omega cos omega tj, ya. Sehingga dot produk dari r dot v itu sama dengan kita kalikan, ini adalah kalikan masing-masing dot produknya tadi. Kalau I kali dengan I-nya ada, I-J itu sama dengan 0, J-I juga sama dengan 0, J sama dengan J itu ada, sehingga kita dapatkan adalah dalam hal ini sama dengan cos kuadrat, cos omega, min omega cos omega T sin omega T plus omega sin omega T cos omega T itu sama dengan 0, ya. Nah, dengan kata lain, perpendikular tadi saling tegak lurus, ya, dot produknya saling tegak lurus, itu dia sama dengan 0, ya. Nah, kecepatannya atau percepatannya, ya, kita bisa turunkan dari dv dt, ya, dalam hal ini adalah kita dapatkan min omega kuadrat r, ya. Sehingga kita lihat bahwa kecepatan merupakan arah yang berkebalikan dari vektor partikel, ya. Kalau partikel partikel arahnya ke sana, maka percepatannya adalah ke arah ke bawah, ya. Kalau dia ke samping kiri, ya dia ke samping kanan, ya, merupakan opposite, ya. Sehingga dikatakan dia mempunyai arah yang berlawanan arah dari titik awalnya, ya. Nah, besaran dari magnitudenya adalah proporsional atau sebanding dengan harga dari partikel R-nya, ya. Dalam hal ini adalah harga mutlak dari R-nya, ya, yang merupakan satu bentuk jarak dari titik originalnya, ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang C yang merupakan cross product dari partikel dengan kecepatannya, itu adalah kita masukkan, maka kita dapatkan sama dengan omega cos kuadrat omega plus sin kuadrat omega kali K, itu yang sama dengan omega K, yang merupakan satu bentuk konstanta, ya. Jadi cross produknya adalah merupakan satu bentuk konstanta, ya. Nah, secara fisik dikatakan, ya, suatu pergerakan dari suatu partikel merupakan satu pergerakan yang berputar karena dia mempunyai bentuk sinusoidal, ya, yang tergantung dari besaran konstanta kecepatannya. Dalam hal ini adalah omega, berapa cepat omega, ya. Sedangkan akselerisasinya merupakan arah ke sumbu asalnya, ya. Jadi menuju ke sumbu asalnya, ya, yang dikatakan sebagai sentripetal akselerasi, ya. Jadi hukum fisika itu, ya, kita tahu, ya, waktu itu adalah sentripetal adalah menuju ke titik pusat, sentrifugal keluar dari surface-nya, ya. Oke. Nah, ini agak mulai agak ruwet, ya, dalam 3 dimensi. Kalau 2 dimensi masih gampang membayangkannya, ya. Jadi kalau ada suatu vektor sedemikian rupa
yang mempunyai satu bentuk curve, ya, ke arah sumbu X itu adalah dia mempunyai satu bentuk sinusoidal, ya, mempunyai besaran 3 cos T, sementara ke arah sumbu I dia adalah sinusoidal juga yang merupakan besaran arahnya adalah 3 sin T, dan ke sumbu Z-nya dia adalah ke atas, ya. Jadi seperti apa, rumus right hand, ya. Nah, ditanya unit tangan T-nya tadi, ya, dan juga normal tadi T, ya, RDT-nya, ya, N, ya, dan curve radiusnya, ya, K dalam hal ini, curve radiusnya, dan juga binormal tadi B, dan torsinya. Kita lihat ke atas tadi, ya, yang ditanyakan adalah satu bentuk. Oke, nah ini, ya, DTDS, ya, N DTSD kali K dan seterusnya. Maka contoh di atas, contoh di bawah ini kita dapatkan adalah, kita tahu tadi bentuk R-nya adalah mempunyai bentuk ke arah sumbu X itu adalah 3 cos T, ke arah sumbu J adalah 3 sin T, ke sumbu I, dan ke sumbu Z-nya adalah sebesar 4 T, ya. Jadi bentuknya seperti helical begitu, ya. Oke, maka yang pertama kita bisa mencari unit tangan dari surface ini adalah DRDT, ya, dalam hal ini adalah sama dengan 3 sin T min 3 sin T plus 3 cos T plus 4 K, ya. Nah, DSDT-nya itu adalah merupakan besaran dari DRDT-nya, yaitu kita bisa menulis square root dari DRDT, ya. Dalam hal ini adalah square root dari 3 min sin T kuadrat plus 3 cos T kuadrat ditambah 4 T kuadrat, ya. Kalau kita uraikan, maka kita, ya, halo, ada yang mau tanya? Halo, Belum ada, Pak. oh tadi bukan, ya. Oke, baik. Oke, jadi kita lihat contoh ini kita dapatkan, ya, DSDT-nya atau magnitude dari tangan curve-nya yaitu sebesar 5, ya, sehingga T itu sama dengan DRDS, dalam hal ini adalah DRDT per DSDT yang besarnya adalah min 3/5 sin T I plus 3/5 cos T J ditambah dengan 4/5 K, ya. Kira tinggal masukkan dibagi dengan besaran dari unit, ya. Sebenarnya T adalah unit vektor tangannya, ya. Yang berikutnya kita bisa melihat DT besar DT, ya, kita turunkan, ya, yang juga sama juga besarnya adalah dalam hal ini adalah min 3/5 cos TI min 3/5 sin TI, ya. Sehingga DT DS-nya adalah merupakan DT besar DT dibagi dengan DS DT. Tadi sudah dihitung DS DT-nya, ya, maka kita dapatkan adalah unit dari DS DT adalah sebesar min 3/25 cos I min 3/25 sin T J, ya. Nah, tadi dikatakan DT DS itu sama dengan KN, ya. Sehingga kalau kita cari magnitude-nya, DTDS itu sama dengan magnitude K dikali dengan magnitude N, ya. Nah, kita tahu K adalah merupakan radius surface-nya, ya. Seper K itu radius surface-nya, sehingga K harus lebih besar sama dengan 0, ya. Dengan kata
lain, kita dapatkan KDSDT itu sama dengan, dalam hal ini adalah 3/25. Nah, radius tadi adalah 1/K. Jadi radius surface-nya dalam contoh ini adalah 1/K itu sama dengan 25/3. Ya. Nah, dari DT DS sama dengan KN, maka kita dapatkan N-nya adalah 1/K DT DS. Ya. K-nya sudah tahu, besarnya 1/K-nya sudah tahu, DT DS-nya tadi di atas juga sudah tahu, maka kita bagi, kita kalikan. Ya. Nah, sedangkan untuk binomial curve-nya adalah merupakan cross product dari T dan N. Ya, dalam hal ini adalah hasilnya adalah 4/5 sin T I kurang 4/5 cos T J ditambah dengan 3/5 K. Ya. Nah, kalau kita turunkan dBdt-nya, maka kita dapatkan sebesarannya adalah dBdt, ya, turunkan langsung dari yang ini, ya, atau kita bisa menguraikan juga dari bentuk kita turunkan, ya, dBdt-nya adalah sebesar ini, dBds-nya adalah sebesar ini, maka kita dapatkan min sigma n-nya adalah sama dengan min sigma cos min T I dikurang dengan min sin TI yang besarnya adalah sama dengan 4/25 cos TI plus 4/25 TI, maka kalau kita bolak-balik kita dapatkan dalam hal ini adalah taunya, ya, 4/25, sementara sigmanya kita sebut dengan tau yang merupakan satu bentuk tadi radius, ya, dalam hal ini adalah 25/4, sementara radius dari torsi dari derivatif ininya adalah 25/3, sementara untuk derivatif dari B normalnya adalah sebesar 25/4. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, ini adalah yang terakhir, ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, nanti diberi tugas lagi, tugas 2, ya. Tugas 1-nya sudah dikumpulkan. Ada yang terlambat tidak? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya nggak mengenai vektor diferensiasi? Saya kira masih sangat mudah dan juga mudah diikuti, ya. Oke, minggu depan kita akan masuk ke curve, ya, atau lebih pada istilahnya kita mengatakan sebagai gradient dan divergence, ya, gradient dan divergence. Sementara tadi diferensiasi vektor kita tahu kalau dia sembarang satu bentuk vektor, ya, kita bisa melihat satu bentuk kecepatannya dan percepatannya, baik itu dalam satu garis maupun di dalam surface atau permukaan, ya. Garis itu lurus, kalau permukaan itu tergantung, ya, dalam hal ini seperti apa, kubis ke tetrahedral ke, ya, tergantung dari masing-masing bentuknya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya tidak? Belum, Pak. Oke, kalau belum, kita akhiri. Jangan lupa, ya, segera habis ini saya akan upload yang namanya tugas 2 dan tugas 3-nya sekaligus, ya, biar tidak kelupaan nanti tinggal kuliahnya. Kalau perlu nanti saya akan isi semua, ya, karena sebenarnya sudah ada materinya, tapi saya selalu melihat, ya, dari yang lalu yang lebih sesuai, ya, disesuaikan dengan yang akan diberikan pada semester ini. Baik, kalau tidak ada
Terima kasih. Jangan lupa narahubung atau koordinator ya untuk eh, membuat satu print screen-nya ya pada pesertanya. Boleh dibuka nggak ini?